Saya berjalan sebagai ojol masih. Nah apalagi ojol-ojol nih. Kalian kalau ada masalah kenapa sih main keroyokan begitu boy? Janganlah. Dingin gitu loh kepala itu kalau ada apa-apa di jalan tuh dingin. Namanya orang ketemu sama orang tiap hari kan nggak mungkin semuanya waras kayak lu. Kadang kita ngati-ngati orang di jalan, orang yang nggak ngati-ngati, ya kan? Manusia itu kurang lebih. Kurangnya jangan dihujat, lebihnya jangan dipuji. Jadi dianggap sudah lah. Ya kayak gue gitu kalau ada masalah di jalan sekarang, ya sudah. Mobil ketabrak, ya sudah. Apa hilang, ya sudah lah. Mas ini begini, ini begitu, ya sudah lah. Enak kan? Belajar ya sudah lah. Ya sudah lah. Agen Melegia itu ada dua mas, yang punyanya Abah sama punyanya siapa namanya Ambo. Yang punya Miss itu udah gue tutup bulan kemarin. Terlalu sering penggelapan tiket, gue tutup, gue pecat. Nah itu bahasanya bahasa kasarnya, kalau nggak bisa gue bilangin halus, gue tutup, yes itu bahasa kasar, gue pecat gue. Gue kan udah bilang berkali-kali, gue nggak peduli lu agen penumpangmu, lu mau 100 orang ya per hari, ketika lu nggak kerja dengan cara gue buang, nggak mikir gue. Mau penumpang lu 100 orang ya per hari, ramenya kayak gini, itu kan rame banget itu dia. Penumpangnya nggak mati 40 orang, 50 orang tuh sehari. Gue keluarin tetap. Gue nggak peduli kerja lu mau sebaik apa, lu mau seartis apa, mau penumpang lu seramai apa. Ketika lu kerja nggak sesuai dengan visi misi perusahaan dan aturan perusahaan, lu keluar boy. Nggak butuh. Penggelapan tiket itu ya banyak lah contohnya. Banyak. Pokoknya intinya nyolong lah. Gue nggak pernah ketergantungan sama karyawan gue, nggak pernah ketergantungan sama manusia lain. Kita punya Allah, ngapain lah. Yang hak itu hak, yang batil boy. Jangan gara-gara lu lapar, yang batil lu anggap hak. Gitu. Jangan gara-gara lu lapar, lu nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Jangan. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan cara yang buruk nggak akan pernah berakhir baik. Nah itu salah satu kelemahan banyak pengusaha-pengusaha sekarang yang gue lihat. Mereka nggak punya keberanian dan ketegasan untuk mengolah SDM mereka. Akhirnya mereka jadi diatur sama SDM. Mereka bukan ngatur malah diatur. Jadi kalau kalian lihat banyak perusahaan yang hancur, yang gagal, yang segala macam lah dramanya, ya karena itu nggak punya kemampuan untuk mengendalikan SDM mereka. Karena emang lapangan ini beda mas. Lu ngurusin 100 orang karyawan pabrik masih mending boy daripada ngurusin orang begitu 10. Beneran. Jadi bayangin, jangan dianggap ribuan orang yang ikut sama gua tuh orangnya enak-enak semua. Kagak, masih mendingan 1000 karyawan pabrik apa staf kantor daripada 10 orang operasional di transportasi. Karena mereka loyalitasnya nggak bisa dibeli sama uang mas, itu masalahnya. Lu mau kaya, mau punya duit miliaran, lu kasih 200 juta, 300 juta ke mereka, nih duit buat lu, kasih hati lu buat gua, hidup lu buat gua, nggak bakal mereka kasih boy. Mulutnya doang iya, hatinya enggak. Orang-orang di dunia gua kayak gitu modelnya. Mau duit lu sebanyak apa, lu kasih, lu cekokin duit mulut tiap hari, kagak bakal dikasih hatinya sama. Jadi pemimpin di mata mereka adalah orang yang bisa mereka terima. Bukan dipilih sama orang, suruh mimpin mereka, enggak. Tapi siapa yang bisa diterima sama mereka? Founder PO pusing-pusing tapi mandornya makin, ya itu kebanyakan kayak gitu. Kalau bahasa istilahnya apa ya? Pusing apa jadi nuntun coro, mandornya nuntun kebu. Nah kayak gitulah bahasanya. Mas kalau beli tiket Poris tujuan Belega kan hari itu 300. Kalau dari Belega ke Poris beda 320, itu gimana hitung-hitungannya? Enggak gimana hitung-hitungannya, tiap market kan beda-beda. Biasanya kurang lebih. Kayak Jakarta gitu, harga Poris nggak bisa lu samain sama harga Lebak Bulus, apa harga Kalideres, nggak bisa. Karena mereka punya paguyuban sendiri-sendiri. Tapi biasanya nggak beda jauh, paling selisih 10.000, 20.000. Komisi agen tetap sama, 10%, 2% pengurus, 8%-nya buat agen. Mas Rian kenapa harga tiket tiap lebaran pasti naik? Kan dari timurnya kosong boy kalau harus mudik. Terus kalau kagak dinaikin sampai 2 kali lipat, harga semakin tinggi tuh berarti semakin mendekati puncak.
semakin puncak arus mudik itu harganya pasti semakin tinggi karena penumpang dari timur akan kosong, semakin kosong, tingkat kemacetannya, biaya operasionalnya juga meningkat. Jadi perusahaan bis itu kalau dia naikin tarif ketika arus mudik sama arus balik itu niatnya bukan meremo. Beda sama orang jualan makanan apa jualan kaos. Pengen lebaran harga dimahalin, ya kan? Karena mereka nyari untung buat lebaran, wajar lah. Tapi kalau perusahaan bis ini nggak bisa, Bu. Kita naikin tarif karena hitungannya kan operasionalnya. Otomatis penumpang yang dari barat kalau harus mudik jadi nanggung beban operasional yang dari timur. Begitu juga sebaliknya ntar. Kalau dari timur harus balik sama aja. Tapi naiknya terlalu banyak, Mas. Ya lu bilang terlalu banyak karena lu kan nggak tahu pengeluaran kita. Emang tahu biaya operasionalnya bis satu kali jalan berapa? Kan nggak tahu. Nggak ada, Mas, perusahaan bis kalau naikin ngambil untung banyak. Perusahaan bis itu untungnya nggak bisa banyak marginnya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar, berantakan, ya karena itu. Nggak pandai berhitung. Dipikir untungnya bis itu gede gitu. Kalau kamu bilang harga tiket mahal, kan karena kamu nggak tahu operasional kita berapa. Berarti kalau pas mudik kita ke barat dengan biasa harganya, Mas, tapi kan nggak ada penumpangnya. Paling ada 1, 2, nggak bisa dijagain. Karena perusahaan bis itu yang sukses, yang survive, pasti pengusahanya disiplin semua, Bu. Pandai berhitung, disiplin, terus irit pola hidupnya. Lu lihat deh, pengusaha-pengusaha bis kayak Pak Roso, Rosalia, apa Mas Teddy, Sinarjaya, Pak Haji Arianto deh, lu liatin yang tiap hari kerja cuma masjid, rumah, kantor, masjid, rumah, kantor, itu Haji. Itu yang survive. Kagak ada, lu kagak bakal pernah ngeliat ada perusahaan bis pengusaha kok isinya traveling, main ke Paris, ke Hawaii, shopping di mall tiap hari. Kagak ada, Bu. Mereka semua alih-alih tirakat semua, alih-alih kencengin ikat pinggang, Bu. Pengusaha-pengusaha bis yang sukses itu. Okupansinya iya jelas meningkat, tapi kan meningkatnya dari sebelah, Mas. Benernya kalau dihitung-hitung ya sama aja. Ada HR habis laka, Mas, banyak, ratusan. Perlu gue sebutin semua sejarahnya dari tahun 2003 sampai sekarang. Biaya solarnya PP, gaji karyawannya otomatis meningkat sangunya. Belum lagi mel-mel di daerah itu pasti membengkak semua. Belum pungli-pungli di jalan, ngasih THR sini situ, bayar atensi. Kalian hitung, tahu kalian hitung-hitungannya. Jadi jangan berprasangka buruk. Kapan-kapan ngobrol sama gue, gue tunjukin hitung-hitungannya, gue. Biar wawasanmu terbuka. Kalau gak dijelasin kan gak tahu, Mas Tawi. Makanya gue jelasin. Kan gue udah pernah bikin postingan kemarin. Jangan malas baca. Saat yang tepat buka usaha bus pariwisata kapan ya? Ya saat-saat momentum lebaran lah. Atau liburan. Tahu faktor penyebab beberapa PO mundur dari Muria Raya? Dari zaman anjing nggak enak, Mas. Sampai sekarang daging anjing banyak dijual sama orang dimakan jadi sate. Ya. Namanya perusahaan kalau tadinya ada jadi nggak ada ya karena nggak laku. Simple kan? Emang ada alasan apa lagi? Ada alasan apa lagi gue tanya? Selain itu.